Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu, turunkan standar sedikit. Jangan nanti setelah dia hamil barulah na'udzubillah. Datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 nih payah nangkap emang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh, sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Dan pikir Ustaz alang-alang. Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu itu di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh tak akan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet gitu. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdul Rahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak-balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani. Setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, diantaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rau. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya, tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tuh? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan.
tapi yang dipakai adalah Syekh Abdullah Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan, nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purba Baru, padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu.